Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, sahabat Aiker, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan Amin. baik ya. Kinos gimana, sehat nggak? Alhamdulillah sehat, aman terkendali. Bu Zizi sehat? Alhamdulillah, jangan sampai sakit lah lagi kayak gini ya, kita harus jaga imun. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi Nos ngomong-ngomong, Ya. kamu nih ngajak aku sekarang ke tempat apa sih? Kok kayaknya aku lagi berasa di negeri apa gitu? Hola, asik. Hauce. Teng, 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 Nih teng, hauma, teng, nih teng. hauma. Nah, Jadi ini memang kita berada di daratan Tiongkok. oh gitu ya. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Berharap ya, halu. Ini adalah akibat dari pandemi yang berkepanjangan tak berkesudahan. Tidak bisa liburan kemana-mana, bukan? Itu dia masalahnya. Supaya mengobati lah gitulah ya, biar rasanya pengen liburan ya, suasananya udah dapat kita lagi di negara Tiongkok segala macem lah. Benar. Ya. Tapi pasti kamu ngajak aku ke sini ada alasannya kan? Pasti kita akan ngobrolin yang namanya saraf kejepit. Ya ampun. Pandemi bukan ekonomi kejepit aja ya, saraf kejepit juga. Aduh, jangan sampai lah Nos loh. Tapi bener loh, banyak dari dokter-dokter Ya. dan ahli-ahli kesehatan tuh mengatakan selama pandemi ini penyakit-penyakit tuh beda. Salah satunya saraf kejepit ya kan. Kino sendiri jadi malas gerak atau tambah banyak gerak di rumah? Kayaknya saya jadi malas gerak. Malas gerak ya? Dan ternyata malas gerak itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab saraf kejepit. Bukan karena overgerak juga. Malas gerak juga bisa loh. Overgerak juga bisa. Nah, sama. Jadi soalnya kan mungkin banyak gerakan tiba-tiba gitu, kita badan kurang pemanasan. Sebenarnya kalau saraf kejepit itu sebenarnya identik sama penyakit usia lanjut, bener nggak sih Nos? Nah, banyak orang yang berkonotasi seperti itulah ya. Orang tua kalau saraf kejepit sesuatu hal yang biasa. Tapi ternyata yang namanya saraf kejepit itu bisa juga menyerang yang usianya masih muda. Kita gini bisa saraf kejepit? Bisa. Aduh, bahaya juga. Kalau mungkin cuma pegel-pegel mungkin kita bisa ya pijat lah ya. Tapi masalahnya sekarang pandemi nih, nggak bisa kita datang sembarangan ke tempat-tempat pijat atau massage segala macam. Dan bahaya juga Nos, kalau kita pijat sembarangan ternyata kita saraf kejepit, makin parah nanti saraf kejepitnya. Betul banget. Jadi pertanyaannya ya sahabat iCare, kita harus cari tahu di mana untuk mengetahui lebih lengkap lagi tentang yang namanya saraf kejepit dan bagaimana solusinya. Nah, jadi makanya kita sudah datangin nih narasumber hari ini. Beliau ini adalah seorang spesialis akupuntur. Nanti akan dijelasin banyak deh mengenai penyakit-penyakit apa yang bisa disembuhkan oleh teknik akupuntur ini. Kita ngobrol nih. Ayo. Hola. Let's go. Laila. Halo Dokter Surya, apa kabar dok? Halo Nah Dokter ini Surya. Kinos, ini Kinos Salam yang tadi aku kenal. kenalin. Wah, Dokter kebetulan. Surya ini adalah spesialis akupuntur. Pengen nanya-nanya tentang akupuntur dok. Baik, Nah. silakan duduk dok. Ya. Dok, langsung pengen tahu nih sebenarnya pengobatan akupuntur itu prinsipnya tuh seperti apa sih? Oke. Jadi akupuntur itu adalah prinsip kerjanya dia mengembalikan homeostasis tubuh kita. Apa tuh dok? Kalau kita sakit, kondisi homeostasis ini terganggu. Nah, akupuntur ini mengembalikan itu melalui modulasi dari sistem saraf, kemudian hormonal, aliran darah, dan imunitas kita. Nah, banyak kadang-kadang pasien tanya, sebenarnya di jarum itu dikasih obat atau tidak sih? Kenapa kok ditusuk nyerinya bisa hilang? Betul. Ditusuk kok tekanan darahnya orang bisa lebih stabil, vertigonya bisa hilang. Sebenarnya rahasianya itu ada di titik akupunturnya sendiri. Sehingga kita harus benar-benar kalau menusukkan jarum itu harus presisi, harus tepat. Karena titik akupuntur sendiri adalah jaringan dalam tubuh kita yang spesial. Dia mengandung sistem saraf yang lebih banyak jumlahnya, sistem limfatik yang lebih kaya daripada jaringan di sekitarnya. Sehingga ini spesial. Secara general, dia bekerja melalui 3 mekanisme. Ada mekanisme lokal, segmental, dan sentral. Lokal artinya ditusuk di sini, maka ada reaksi di sekitar titik penusukan. Itu namanya efek lokal. Oke. Nah, segmental ditusuk di sini, ruas yang terkait dengan segmen ini itu yang bereaksi. Kemudian sistem sentral itu ditusuk di kaki misalnya, efeknya melalui hormonal, neurohormonal atau neuropeptida yang lain. Akhirnya jadi tahu ya Nos ya? Iya, karena kalau orang Bisa awam ya? mikirnya akupuntur ya tusuk Iya, gitu. ternyata titiknya itu. Tapi dok, itu aman nggak sih dilakukan untuk Iya. semua orang? Asal dilakukan oleh praktisi akupuntur yang kompeten, nah, saya rasa cukup aman. Efek samping yang paling sering terjadi itu paling hanya memar. Itu pun dari 10 yang ditusuk
mungkin hanya satu dan kadang-kadang nggak ada memar sama sekali. Oke, memar pun itu juga masih... Itu bisa hilang sendiri, Pak. Dalam beberapa hari aja Sangat gitu ya, Dok, minimal ya? sekali. Oke. Terus dok, kalau misalnya ada yang datang bertemu dengan dokter, paling banyak nih pada umumnya apa sih yang dikeluhkan dan di bagian mana? Ya, pada saat pandemi ini keluhan yang paling sering terjadi itu ke saya adalah gangguan cemas, kemudian Gangguan apa? Cemas bisa insomnia. juga dok disembuhkan dengan akupuntur gitu? Dia akan membantu. Cemas itu untuk kan mengurangi perasaan kecemasan. ya? Oh iya. Tapi kan mau ditusuk. melibatkan neurohormonal juga. Misalkan serotoninnya terganggu, endorfinnya terganggu, seperti itu. Jadi kita akupuntur bekerja dari sana. Oke. Kemudian ada insomnia, gangguan Ya, tidur, tidur. sulit tidur. Nah, itu sangat meningkat dan banyak terjadi saat ini. Dan dibarengi biasanya dengan gangguan pencernaan, seperti GERD, terus mah kronis, dispepsia, Iya. kemudian vertigo, gangguan otot atau saraf kejepit yang mungkin kita akan banyak bahas. Itu mungkin karena orang WFH banyak posisi duduknya salah dan sebagainya, Iya. itu meningkat kasusnya saat ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh sama Iya. Dokter Surya ya. Kalau gitu ya saya yakin sahabat Eye Care juga masih punya banyak pertanyaan. Jadi jangan kemana-mana, Metro Eye Care segera kembali. Oke, kita balik lagi nih mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Surya, spesialis akupuntur. Dok, sesuai dengan tema kita hari ini kan saraf kejepit ya. Jadi kalau akupuntur itu benar-benar terbukti bisa menyembuhkan saraf kejepit? Kalau kita lihat di studi literatur di berbagai jurnal internasional, sekarang sudah banyak sekali penelitian terkait dengan itu dan terbukti efektif. Tapi tentu kita harus lihat pada derajat yang mana. Kan ada stagingnya. Ada saraf kejepit yang derajat ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, akupuntur tuh bisa bekerja di stage yang mana. Itu harus kita lihat. Tapi kalau di stage yang tepat, maka dia sangat efektif dan hasilnya cukup optimal saya rasa. Apalagi kalau dilakukan dengan komprehensif. Komprehensif artinya ada fisioterapinya juga jalan, perbaikan lifestyle-nya juga. Nah, itu akan membawa hasil terapinya jauh lebih baik. Ada efek samping nggak dok? Kalau efek samping sih enggak. Tadi saya bilang tadi, mungkin hanya memar aja di beberapa penusukan, itu pun enggak terlalu begitu. Jadi kalau kira-kira untuk saraf kejepit itu misalnya yang stage-nya beda-beda tadi yang dokter bilang ya. Yang mild atau yang udah parah banget. Nah, itu harus berapa kali dok kira-kira? Saya jelaskan dulu sedikit tentang stagingnya ya. Mungkin kita kenal secara kita itu ada 4. Mungkin kalau kita pakai bahasa yang ringan, sedang, berat, ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat seperti itu. Akupuntur itu efektif di stage ringan, sedang. Nah, kalau di berat ini biasanya kalau pasien lebih memilih, misalnya saya takut operasi nih, mau coba akupuntur dulu. Biasanya kita coba 2 minggu, kalau nggak ada perbaikan dia harus melakukan yang treatment yang lain seperti itu. Tapi untuk ringan, sedang, nah itu hasilnya cukup efektif. Nah, berapa kalinya itu kembali tergantung apakah pasiennya kooperatif. Kooperatif dalam arti kalau kita misalnya kasih advice, setelah kita lakukan penusukan ini, setelah rasanya lebih enak, jangan terlena dengan enaknya, tapi dia harus memperbaiki dirinya misalnya. Yang paling sering tuh sekarang WFH ini, pandemi ini. WFH mereka bekerja di rumah dengan posisi yang tidak ergonomis. Tidak ergonomis artinya posisinya dia duduk, kemudian posisinya dia entah itu membaca dan sebagainya itu tidak sesuai dengan postur tubuhnya. Hal itu menyebabkan tekanan di lengkungan tulang belakang kita, baik di leher, di pinggang. Saraf kejepit kan bisa di leher, di pinggang ya, di sepanjang ruas tulang belakang itu. Langsung jadi cemas kita duduk yang benar Iya nih, jadi takut langsung jadi harus. Itu memang kebiasaan sih. Kalau kita tidak latih, itu sering kali kita nggak sadar tuh begini. Nggak sadar, tiba-tiba besoknya kayak aduh kenapa nih pinggangnya. Oke, aduh ini menarik banget ya Nos ya. Kita jadi dapat banyak pengetahuan, dapat banyak informasi juga. Dari Dokter Surya mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan kepada sahabat Eye Care di rumah? Kalau kata-kata mencegah lebih baik daripada mengobati, itu saya sangat setuju sekali. Nyeri leher, nyeri pinggang, itu harus disikapi dengan bijaksana. Jangan juga menganggap remeh nyeri leher yang berulang, nyeri pinggang yang berulang. Saran saya lakukan segera pemeriksaan ke dokter. Karena nyeri pinggang, nyeri leher itu penyebabnya banyak. Dan yang paling penting, perhatikan namanya red flag. Red flag itu artinya bendera merah. Mana kondisi nyeri pinggang yang menjalar, yang berbahaya, yang harus segera diperlukan tindakan emergensi, mana yang tidak. Harus ada tindakan preventif ya dok? Ya, lebih bagus kalau akupuntur itu back pain awal, nah segera treatment, itu hasilnya akan lebih bagus. Ya, betul. Nah, setelah ini kita bakal ngobrol juga nih dok sama dokter spesialis bedah syaraf. Biar kita nggak setengah-setengah nih belajar tentang penyembuhan atau solusi dari saraf kejepit ini. Benar, dan juga memberi informasi untuk sahabat Eye Care bahwa ternyata untuk penyembuhan saraf kejepit ini ada berbagai macam metodenya gitu. Jadi Dokter Surya
pamit. Terima kasih banyak sudah hadir di Metro Eye Care dan berbagi informasi. Ya. Bermanfaat banget buat kita berdua dan pastinya juga untuk sahabat Eye Care di rumah. Iya, mudah-mudahan dokter sukses selalu, sehat selalu pokoknya. Amin. Ya. Salam untuk keluarga ya dok ya. Semoga kita semua sehat. Ya, Amin. itu yang paling penting. Amin. Nah, sahabat Eye Care, seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang saraf kejepit seperti apa. Yuk ikutin kita. Yuk dok. Halo Dokter Winurman. Apa Halo kabar, dok, salam kenal Kinos. Iya. Silakan dok, pengen ngobrol banyak nih tentang yang namanya saraf kejepit dok. Gitu. Iya, Sebenarnya apa sih itu saraf kejepit dan seperti apa gejalanya? Iya, oke. Saraf kejepit. Jadi pertama kita mau ngomong tentang saraf dulu nih. Iya. Saraf itu mirip-mirip kalau di tubuh kita itu kayak listriknya. ya. Listrik? Jadi dia menghantarkan sinyal listrik dari manapun, dari stimulus dari luar datang, diterima oleh saraf, kemudian ditranslate di otak, kemudian diperintahkan lagi ke otot-otot. Nah itu si saraf itu fungsinya seperti itu. Nah yang namanya saraf kejepit itu ya ada bagian si listrik ini terganggu gitu ya. Jadi kejepit apapun lah. Banyak contohnya, misalnya kalau sekarang yang lagi ngetren olahraga sepeda misalnya ya. Olahraga sepeda itu kalau bantalan kurang empuk, Hand gripnya nggak nggak bagus. enak, itu namanya kita sebut ada hand grip palsy. Jadi ada saraf yang di tangan ini kejepit. Yang paling sering di Indonesia, mungkin di seluruh dunia, 80% manusia itu pasti kena nyeri pinggang. Nah itu biasanya salah satu penyebabnya adalah saraf kejepit tulang saraf bagian pinggang. Oh, gitu. bener ya. Konotasinya saraf kejepit itu cuma di pinggang, di Iya, punggung. leher Ternyata gitu ya, Dok, ya? tangan sama di lengan aja bisa ya? Oh banyak. Kalau iya. kita salah duduk kayak gitu ya dok ya. Iya. Tapi sebenarnya penyebab utamanya apa sih dok saraf kejepit itu? Kalau umum itu penyebabnya selalu anatomi, posisi. Salah satu tadi hand grip misalnya, ya di sini. Kalau sepeda nih, kita ngomong sepeda, tempat duduknya nggak enak, saraf pudendalnya kena, ya. Aduh. Daerah dekat kelaminnya itu, Iya. jadi nggak sebaal, dia nyeri. Iya. Saraf itu sebenarnya ada dua, ada yang saraf sentral, ada saraf perifer sebutnya tepi. Nah, kalau yang sentral, contohnya yang kejepit itu stroke, kejepit oleh darah, penurunan kesadaran gejalanya kayak gitu. Jadi kapan dok kita harus mulai merasa aware gitu kalau ini nih kayaknya bukan cuma pegel-pegel biasa deh dok. Iya, betul. Harus kita tahu dari mana gitu. Ini kita sudah masuk ke pinggang ya misalnya ya. Iya misalnya pinggang. Di pinggang itu gini, 75% penyebabnya itu spasme otot. Jadi ototnya tuh kaku di sana. Kita tuh banyak otot di sana, 46 otot di sana, itu bisa kaku, kram. Kayak kalau malam pasti pernah lah itu kram gitu, iya, atau berenang kram. Iya, Nah iya. itu yang terganggu cuma otot, bukan saraf. Jadi diistirahatkan, dia akan sembuh sendiri. Sembuh sendirinya di bawah 3 minggu. Lebih dari 3 minggu kita harus aware ada sesuatu. Jadi pertama, kapan kita harus cari? Ya kita coba nih istirahat dulu. Mungkin bisa kompres pakai dingin, kompres anget ya. Kalau sudah harus diperiksa. Mendingan diperiksa, jangan ditunggu-tunggu karena nyeri kronis itu lebih sulit Disembuhkannya. Iya. Iya, betul. iya. Kemudian si saraf kejepit ini kan konotasinya biasanya mengalami adalah yang umurnya sudah banyak Lanjut lah, atau usia. tua gitu ya. Itu benar nggak sih dok? Atau mungkin yang muda juga sebenarnya bisa kena saraf kejepit? Iya, itu yang benar. Jadi Yang muda muda juga. juga bisa. Karena begini, kita punya bantalan tulang belakang itu. Tulang belakang itu ada bantalan. Jadi antara tulang sama tulang ada bantalan. Nah, bantalannya itu isinya tuh air sebenarnya. Cuman di luarnya itu jaringan kolagen lah ya. Itu mulai umur 18 itu sudah mulai tidak lentur lagi, tidak elastis. Oke. Umur 18. Jadi begitu kita dapat KTP, udah siap-siap dah. Bisa ada kemungkinan Waduh. sakit pinggang. Waduh. Gitu, ya. Nah, Harus mulai hati-hati gitu ya dok betul. ya. Posisi pekerjaan misalnya ngangkat barang berat tapi salah posisi, itu bisa cedera. Atau yang paling sering kehidupan yang nyantai. Nih kayak gini misalnya. Kayak gini. Rebahan gitu ya, Biasanya Dok, ya? Iya. ini racunnya nih. Nah, kalau sudah Waduh, taruh sini, gawat nih. kita taruh, nah udah dah. Ini yang racun. Enak dok rasanya dok. Apa? Enak Langsung dok dipraktekin rasanya. ya? Iya, Langsung bener. dipraktekin. Oke. Bener. Taruh di sini nih, biar nggak tergoda. Dok, Yang bener duduknya kayak kinos. yang bener Agak- kayak gitu ya, agak nggak boleh tegak. nyender ya. Pegel dong. Iya. Pegel dong. Memang. Jadi
antara duduk dan berdiri lebih baik berdiri sebenarnya, sehingga beban badan kita itu akan didistribusikan ke seluruh tulang. Tapi kalau kita duduk terus kayak gini, seluruh berat badan kita ini difokus ke satu titik, level 4 dan 5. Nah, dan itu adalah titik paling sering terjadi jepitan. Ya, seperti masih banyak pertanyaan antara saya sama Z juga Banyak sama Dr. banget. Winnorman. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Metro Eye Care. Duduknya harus segini loh. Oh gini. Ya dong. Oke, sahabat Eye Care, kita lanjutin ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Winnorman tentang saraf kejepit. Ini bagaimana membedakan nyeri yang kita rasakan itu saraf kejepit atau bukan? Itu ngebedainnya gimana, Dok? Iya. Ya, gejala yang paling mudah itu tadi ya, nyerinya menjalar. Jadi ada perasaan kesetrum gitu ya. Misalnya nyeri di pinggang bawah, terus kesetrum sampai ke lutut. Nah, itu kemungkinan ada saraf kejepit. Tidak harus sampai ke ujung jari, enggak. Pokoknya dia menjalar aja. Oke. Ya, Kalau bisa kita dia kesemutan, bisa nyetrum, bisa nyeri. Gradasi nyeri itu banyak. Geli itu salah satu bentuk nyeri sebenarnya. Oh gitu dok. Kalau Cuma kita nggak sadar dikelitik, mungkin. Ya? dikelitik gitu, rasanya geli gitu ya. Itu sebenarnya nyeri ya. Jadi tubuh itu memberikan respon kepada kita bahwa ada stimulus. Dia bisa berupa rangsangan yang aman, bisa berupa rangsangan yang mengancam. Nah, kalau sudah kita kerasa nyeri di otak ini, translate-nya menganggap ini nyeri ancaman gitu, akan ada kerusakan. Kita yang rasanya nyeri gitu. Tapi kalau geli itu adalah level paling ringan Dari nyeri itu dari nyeri. sendiri. Paling At least itu jadi sinyal ya. Iya. Ada sesuatu yang lo harus cek Jadi gitu. berarti misalnya. kita Betul. jadi manusia harus aware banget ya dok ya Iya, sama iya, rasa iya, sakit iya, yang iya. kita Iya. rasakan gitu. Pengobatan atau solusinya tuh gimana? Apakah harus operasi atau mungkin boleh nggak sih didiemin aja, siapa tahu ya seminggu 2 minggu nanti juga sembuh sendiri. Jadi kalau kita ngomong sudah benar ada saraf yang kejepit, berarti sudah ada gangguan bentuk, gangguan anatomi, ya. Nah, kalau sudah ada gangguan anatomi, terapinya jelas perbaikan anatomi. Sarafnya kejepit, ada sesuatu yang menjepit dia, jadi yang menjepit itu harus kita singkirkan. Cara preventionnya gimana dok? Ya. Pencegahannya? Nomor 1, tidak merokok. Oh, Kalau yang gitu. merokok Oke, harus berhenti alhamdulillah merokok. tidak Ya, saya lewat nih. Yang pertama Iya. saya lewat. Oke. Centang. Kemudian olahraga. Olahraga. Harus olahraga. Jadi aktivitas fisik harus terus dilakukan. Tapi tidak boleh berlebih. Jadi misalnya olahraga, oke saya ke gym tapi ngangkat berat yang posisinya nggak benar, itu salah juga. Kemudian ya itu posisi ergonomis. Jadi kita harus tahu kalau ngangkat berat bagaimana gitu caranya. Pakai lutut, bukan pakai pinggang kayak gitu. Tekanannya Kira-kira seperti gitu ya dok? Betul. Oke. Ya, terus kalau di rumah ya jangan terlalu banyak kayak saya sekarang ini. Oke dok, mau tanya lagi nih. Kalau tadi kan kita udah berusaha mencegah dari aktivitas ya, olahraga, terus kita juga Istirahat. duduk, istirahatnya, duduk berdirinya tuh frekuensinya diperhatikan gitu. Iya. Kalau dari nutrisi ada hubungannya nggak dok? Kalau vitamin yang paling bagus itu yang untuk saraf, vitamin B. Jadi banyak makanan-makanan yang mengandung vitamin B. Biasanya sayur-sayuran hijau, ya. Bayam, brokoli gitu-gitu Iya, ya dok betul, ya? betul. Iya, iya, iya. Vitamin B. Jadi untuk saraf kita perlu vitamin B. Tadi sebelumnya kita juga mendapatkan informasi bahwa untuk mengatasi saraf kejepit ini salah satu cara alternatifnya adalah akupuntur. Nah, kalau dari sudut pandang dokter sendiri ini seperti apa nih? Akupunktur itu memang sekarang sudah jadi komplement. Jadi kita saling mengisi, ya. Itu kan kegunaannya paling sering itu untuk mengurangi nyeri. Kalau misalnya dengan akupunktur kemudian sudah beberapa sesi tidak ada perbaikan, kita harus segera aware. Karena nyeri itu bisa punya memori. Nah, jeleknya seperti itu. Makanya tadi di awal saya bilang, nah namanya nyeri kronis itu berbahaya karena akan sulit diterapi karena dia jadi memori. Jadi nanti sudah dihilangkan penyebabnya, memori otak kita tetap menganggap ada nyeri gitu. Nah, itu yang seringkali dianggap orang itu gagal terapinya, tapi penyebabnya adalah nyeri kronis. Itu jeleknya nyeri. Itu jeleknya nyeri. Jadi kalau masih belum kronis, diterapi dengan benar, dia tidak jadi kronis, tidak ada memori, dihilangkan, sembuh total gitu. Gitu cara kerjanya berarti ya Nus ya. Berarti makanya itu dia tadi dokter bilang pentingnya kita harus deteksi dari awal. Jadi lebih cepat pengobatan, lebih cepat sembuhnya juga ya dok ya? Ya, betul. Oke. Oke. Oke, Dokter Winnorman terima kasih banyak udah Ya, berbagi terima kasih. informasi hari ini. Pasti sahabat Eye Care banyak mendapatkan manfaat dari diskusi hari ini. Dan nggak lupa juga untuk sahabat Eye Care dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Metro Eye Care setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa
lupa juga di follow sosial media kami di metro.icare untuk mendapatkan informasi update seputar kesehatan. Kami berdua pamit undur diri dan ingat selalu kalau sehat itu mudah. Metro TV, knowledge to elevate.